Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Delas, kembali lagi di podcast Realism bersama aku Karisa Putri Santosa di Bisik Bincang Asik. Dan saat ini kita sudah bersama dengan salah satu guru biologi SMA Negeri 18 Kota Bekasi, Bu Yunida. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang Sekolah Adiwiyata di SMA Negeri 18 Bekasi. Bu, sebenarnya apa sih yang dimaksud tentang Sekolah Adiwiyata itu? Oke, jadi Sekolah Adiwiyata itu salah satu dari program sekolah untuk meningkatkan kepedulian tentang lingkungan hidup gitu. Ada nggak Bu alasan-alasan pemerintah membuat program Sekolah Adiwiyata itu? Kalau untuk alasannya sendiri sebenarnya program Adiwiyata itu program dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, salah satu tujuannya itu yang pertama untuk edukasi dulu, untuk menambah pengetahuan dari peserta didik tentang lingkungan hidup tuh apa sih, tentang kepedulian lingkungan tuh apa. Nah, yang kedua, yang paling penting itu adalah untuk meningkatkan kepedulian tentang pelestarian alamnya. Ada nggak sih Bu syarat-syarat khusus atau kriteria agar sebuah sekolah itu terpilih menjadi Sekolah Adiwiyata? Kalau untuk kriteria khusus atau syaratnya yang paling penting itu sekolahnya bersih, sehat, hijau. Tapi yang paling penting adalah tentang kepeduliannya. Jadi gimana sih peserta didik di dalam satu sekolah itu kepeduliannya gitu. Bagaimana mereka tentang pengelolaan sampahnya, konservasi energinya itu seperti apa untuk mendukung pelestarian lingkungan hidupnya. Terus ada juga nggak sih program sekolah untuk mewujudkan Sekolah Adiwiyata? Kalau untuk programnya sendiri yang paling oke itu saat ini di 18 adanya Green Rangers. Jadi salah satu dari bentuk support kita terhadap Sekolah Adiwiyata itu adanya Green Rangers. Jadi Green Rangers ini pesertanya sampai saat ini organisasinya itu ada di 128 siswa dari jumlah siswa kita 1000 lebih gitu kan. Nah, ternyata Green Rangers ini benar-benar bisa meningkatkan untuk kepedulian siswa karena mereka salah satu dari perwakilan-perwakilan siswa kita yang menginterpretasikan bagaimana sih harus peduli lingkungan itu seperti apa, konservasi energi itu bagaimana, seperti itu. Kan Ibu udah menjelaskan tentang Green Ranger. Nah, ada nggak sih Bu kayak Green Ranger tuh kerjanya apa, proker mereka apa? Oke, proker mereka kalau dibilang proker mungkin terbarunya atau yang saat ini lagi in banget mereka itu gencar-gencarnya sosialisasi. Jadi sosialisasi gimana sih caranya konservasi energi, terutama kalau misalnya di sekolah itu tentang bagaimana kayak kita kebiasaan kita pulang sekolah apakah harus listriknya dipastikan mati atau misalnya kipasnya harus off, lampunya harus off, yang kayak gitu. Jadi mereka kayak ada gerakan-gerakan yang memang mereka harus mengingatkan nih teman-temannya tentang kepedulian, terutama konservasi energi yang tadi. Kemudian kalau yang lainnya ada di pengelolaan sampahnya juga. Terus gimana cara buang sampah yang baik dan benar, apalagi yang sekarang nih ada kita koordinasi juga sama yang OSIS, Green Ranger itu juga tentang pengelolaan sampah yang dimana kalau kalian lihat itu di beberapa sudut sekolah kita ada beberapa lokasi untuk botol-botol bekas yang nantinya akan kita bawa ke bank sampah dan dikelola seperti itu. Oke. Terus ada nggak sih Bu persiapan-persiapan khusus sekolah gitu untuk menjadi Sekolah Adiwiyata terpilih? Kalau untuk persiapan khususnya itu kita tadi yang pertama harus benar-benar pastiin kepedulian lingkungan dari siswanya itu tinggi. Jadi gimana misalnya kita ngelihat sampah nih sedikit, ada sampah tergeletak, entah siapapun yang buang sampah minimal dari kita tuh tergerak kayak oh ini sampah berarti tempatnya bukan di sini, ini harus dibuang ke tempat sampah gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kayak misalnya paling simpel itu yang paling kelihatan paling banyak adalah tisu. Suka tuh banyak tisu, tapi suka kadang yang kayak ini bukan sampah gue jadi nggak harus gue buang. Nah itu yang harus kita hindari. Kayak jadi pertama yang harus ditingkatkan adalah kepeduliannya. Terus botol atau misalnya buang sampah tapi di kolong meja itu paling sering juga yang seperti itu. Nah itu harus dihilangkan hal-hal yang seperti itu. Makanya kalau beberapa program kayak misalnya dari guru-guru sendiri itu cara pencegahannya biar hal-hal kayak gitu nggak terjadi lagi. Kayak sebelum belajar selesai absensi, sebelum belajarnya mulai kita pasti ingetin lagi gimana kelasnya nyaman atau tidak, ada sampah atau tidak, harus dibersihkan dulu atau tidak, ya seperti itu.
Oh ya Bu, terus ada nggak sih keuntungan yang sekolah dapat saat menjadi sekolah adiwiyata? Kalau untuk keuntungan yang paling jelas adalah kesehatan sekolah pasti meningkat. Kalau kesehatan sekolah meningkat, pasti intensitas belajarnya juga semakin tinggi karena kan resiko anak sakit itu lebih rendah gitu kan. Jadi kayak misalnya yang paling sering misalnya kalau banyak buang sampah di kolong, berarti kan nantinya bisa timbul banyak penyakit gitu kan, entah jamurnya, entah nyamuknya atau bakterinya yang seperti itu. Maka siswa banyak yang rentan. Tapi kalau misalnya lingkungan kita sehat, nah berarti resiko sakitnya atau tidak masuk sekolahnya pasti sedikit kan. Nah berarti nanti hasil belajarnya juga bisa meningkat dengan seringnya siswa masuk ke sekolah. Itu yang dari hasil belajarnya. Kemudian kalau misalnya dari sekolahnya sendiri apa, berarti kita udah ikut support nih program dari sekolah adiwiyata atau Green School dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian setelah itu ternyata sekolah adiwiyata itu jenjangnya nggak hanya tingkat kota saja, kita bisa langsung maju dari kota ke provinsi dan nasional seperti itu. Jadi kita bisa support banyak banget program-program penghijauan secara nasional gitu. Terima kasih Bu Yunida atas penjelasannya tentang sekolah adiwiyata. Saya harap bisa menambah wawasan tentang sekolah adiwiyata. Nah, Sobat Deles, sekarang kan udah paham kan tentang sekolah adiwiyata itu? Sampai jumpa di next episode di Bisik Bincang Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.